lah, cus. Wes ki on ki. On, siap. Berarti kok jerit-jerit ya ono direkam suarane ngono ki nggo HP. Nah, Ora. Krung-krung, engko paling tak gede iki. ya wis mantep wis. Soalnya ya. Besis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Aziz Hello Sunday. Dan hari ini di samping aku ada seorang konten kreator horor. Ini adalah seorang apa ya, inspirasiku ya dalam membuat konten horor teman-teman. Selamat malam. Kisahnya jangan percaya Aziz tuh suka menjilat. Loh, aku nggak menjilat, ini fakta loh ya. Gini, dulu tuh Makasih ya. awal-awal aku bikin konten itu tahun 2019, berawal dari nonton kontennya Mas Jokal. Kenapa kamu nggak DM aku? Ya kan dulu belum kenal, hanya sebatas seneng sama kontenmu. Berarti dia sombong, guys. Loh, enggak. Kan biasanya kan artis-artis itu susah di DM, guys. Nah, aku takutnya kayak gitu. Makanya dulu tuh cuman sekedar menikmati kontennya. Dulu itu apa ya? Kontenmu keren sih. Penelusuran. Kalau sekarang Tetap keren lah. Jadi ngonten di tempat angker sendirian ya, solo explore, nggak ada tim-timan. Nah dari situ apa ya, ngerasa pengen jadi kayak dia gitu. Akhirnya terrealisasi tahun 2019 bulan Oktober itu. Dan dari 2018 aku kan kenal dia, jadi viewers dia. Baru sekarang ini baru sekarang kita bikin konten bareng ya. Ketemu di kondangan toh. Oh iya, di kondangan doang. Kondangan Nih orang. videonya ini ya. Mas siapa? Ini Jokal YouTuber terkenal sama Aziz Hello Sunday dulunya. Mas Jo. Itu pertama kali loh ya. Oke Mas Jo, aku mau nanya, dirimu itu dulu awal bikin konten pertama kali itu terinspirasi dari mana? Atau kepikiran dari mana gitu? Senior tuh bos di Semarang tuh. Oh senior, salah satunya? Kiflife. Oh Kiflife. Oh berarti Kiflife sama Hex itu duluan mereka berarti ya? Iya toh. Mereka tahun berapa tuh? 16. Oh lama 16 ya? kamu di mana? Sekolah. Sekolah aku masih ada. Udah lulus ding. Itu lo kayak umur berapa tuh? Hari ini tahun ini 31 aku. Tahunnya 31. Lo kita seumuran lo. Lo masa tak? Lo kiraan tuan kamu. Kurang ajar ini. Seumuran ya. Berarti 95 kowe. Ya. Sudah tua. Belum nikah aku guys. Terus kalau mereka itu dulu awal-awalnya solo explore gak sih dia? Enggak, Enggak, mereka solo explore pertama aku, Bos. Oh iya, Ding. Sorry. Aku, Bos. Dia pertama kali, men. Mereka tuh pokoknya terinspirasi dari mereka ya, nyontoh tapi nggak ketiplek sama mereka ya. Oh, berarti bikin yang beda gitu ya. Terutama Hex kan bikin outside room. Wah, kok seru. Bisa nggak aku bikin kayak gitu. Bulan apa, Mas? Kalau masih ingat? 2018 bulan Februari. Tanggalnya lupa. Terus Mas, selama pengalaman ngonten yang apa ya, yang mencekam itu di mana Mas? Kuburan kah? Oh kuburan. Pukulin. Oh dipukulin sama orang? Dikeroyok anjir. Loh, maksudnya itu warga lokal atau warganya lagi ngapain atau gimana? Kata Pak RT-nya sih bukan warga lokal. Oh ya. bukan? Orang mabuk. Boleh? Dia dipukulin berarti? Mas Jokal sendirian? Ya, tapi itu masih lebih mending ding, yang paling mencekam tuh yang 2024 ada orang ngaku-ngaku tuh loh. Tuh kemana tuh orangnya sekarang tuh? Yang apa tuh Mas? Allah. Sorry, aku ketinggalan berita ini. 2024 yang rame itu loh. Arab. Oh itu. Lu kemana tuh setelah ini udah 2 tahun nih Bos, 2026 sekarang Bos. Nah itu ditungguin kemana tuh orangnya? Ditungguin ngilang tuh. Kan? Wes nuduh-nuduh nyuri. Masalah itu anjir. clear ya? Clear. Udah ditolak polisi ya. Laporannya. Laporan. Kalau yang paling deg-degan berarti itu atau mungkin ada yang lain? Itu yang paling menyebalkan sih. Oh menyebalkan. Yang paling deg-degan mana? Paling deg-degan?
RS Katayu paling. Itu kenapa? Waktu pertama kalinya aku ke rumah sakit Terbengkalai itu, Oh, pertama kali. terus aku kakiku gemetaran gitu. Kalau masalah penampakan gitu Mas, pernah dapat apa aja? Akeh penampakan di channelku sekarang. Yo nggak sekarang, dari dulu banyak sebenarnya, cuman banyak yang kelewat aja. RS Katayu dapat tuh. Dapat apa tuh RS Katayu? Genderuwo kayaknya. Tuh tahun berapa ya RS Katayu? 2018 apa ya? Oh, awal-awal berarti ya? Awal-awal. Oh. 2018 akhir apa 2019 awal ya? Itulah. Berarti udah berapa tahun yang lalu tuh? 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. Oh. Berarti kalau sama demit udah nggak takut berarti ya? Karena jam terbangnya udah tinggi ya. Ya udah terlalu lama aja sih aku main kayak gini. Berapa tahun tuh kalau sampai sekarang? 8 tahun tuh bos. 2018. Oh iya, 8 Udah tahun. 8 tahun. 8 Hmm. tahun bos. Idola kalian udah lebih dari Sarah udah lebih sih. Saya. Terus pengalaman yang nggak terlupakan saat konten ada nggak? Ya gitu Arab gitu. Oh, yang Arab menyebalkan. itu ya? Masih sakit hati aku anjir. Saya masuk Indosiar bos. Oh iya, viral itu ya. Dua- Sekarang rumahnya jadi apa sekarang? Udah dibeli orang. Dari dulu kan udah dijual itu, udah Oh. dilelang sama bank. Ada di BPR. Terus pernah collab sama siapa aja Mas? Collab ada. Nah ini collab nih. Anjay, aku kan kreator pemula. Maksudnya artis. Pemula udah dari lama juga. Dari 2019 toh. Iya 2019. TikTok sekarang berapa followernya? Masih dikit aku 15,3. 15.000. Lumayan loh Dikit Mas. Aku dari tahun 2022 sih. TikToknya. Ya. Belas subscriber. Dikit aku OTW 3.000. Ya wow. Kamu nggak konsisten bu uploadnya? Ya dibilang nggak konsisten, iya karena lokasi Mas. Kan tahu sendiri lokasi Semarang sekarang udah nggak sebanyak dulu. Kalau dulu tahun 2020 lah ya, 20-an, 21 itu 55 lokasi ada lah. Sekarang- Bullshit nih. Loh. Wong dia aja ke Kebumen nyamperin teman-temannya berani yuk. Lokasi sambat lokasi, guys. Enggak, dulu kan lokasimu akeh kok. dulu kan belum main luar kota, masih Semarang dulu aku. Oh iya iya. Nah, kan sekarang dikit banget sekarang. Banyak kitanya aja yang belum tahu. Iya sih, terutama izinnya. Izinnya juga. Udah Udah izin aja masih kena. Nah. Izin. banyak guys lokasi-lokasi itu yang tadinya gak bayar jadi bayar, yang tadinya nggak ada yang jaga jadi ada yang jaga, kan kampret itu. Ada yang jaga tapi cuman ngaku-ngaku tok. Nah biasanya orang-orang apa ya, biasa lah kepepet cari uang, lihat ada kreator konten langsung samperin ngaku-ngaku jadi penjaganya kayak gitu. Mau ngonten paling mahal berapa? Anjir, oh iya, pengalaman ngonten paling buruk, paling bikin trauma itu aku pernah ngonten kena 2 juta Mas. Bayangin Mas, aku ngonten, ya Allah, masih pemula, langsung keluar 2 juta, bayangin Mas. Kok iso? Itu gara-gara aku kan ngonten di sebuah rumah gitu kan Mas. Nah. Itu kan nggak ada yang jaga. Biasanya kan aku tanya sama warga sekitar, kira-kira yang jaga kemana atau Pak RT nya kemana. Dan waktu itu aku sempet izin sama satpam tapi beda lokasi. Biasanya itu kan kalau misalkan perumahan, setiap satpam itu kan punya tanggung jawab sendiri, punya tanggung jawab wilayah sendiri-sendiri. Misalkan kita izin di pos A, padahal lokasinya ada di pos C, itu biasanya nggak bisa, kan kayak gitu kan. Nah itu aku pernah izin sama satpamnya, itu nggak bisa. Jadi katakanlah rumahnya itu di sini, satpamnya itu di sana. Jadi udah beda wilayah. Nah akhirnya aku langsung ngonten lah ya, langsung ngonten itu sebanyak 3 kali ngevlog sama live streaming itu yang dua kali. Apesnya itu di ketiga kalinya ngonten itu jam 8 aku ngonten, jam 11 kena ada orang oknum yang mengatasnamakan penjaga dari rumah itu. Yowis, sumpah. Dan faktanya
rumah itu kan kata si orangnya yang katanya penjaga, itu rumahnya penghuninya itu udah meninggal semua karena tragedi pesawat. Dan faktanya si pemilik rumahnya itu masih hidup, tapi dia itu pindah. Nah berarti kan emang ini Tapi dia punya kuncinya. punya, nah nggak tahu, Diduplikat apa ya? bisa jadi sih. Soalnya si orang itu sempat nuduh katanya ngebobol pintu. Mau pintunya masih nggak ada yang terbobol loh. Lah iya, karena kita kan sebagai konten kreator punya etikat baik. Kalau misalkan ada lokasi dikunci, kita nggak mau dobrak, bener nggak mas? Iya toh. Nah, kita nggak mau Itu merusak pintunya masih properti. bagus tuh. Iya bener. Rumah pesawat gitu. Nah, Rumahnya pintunya masih bagus, nggak ada yang jebol itu. dan itu engselnya masih apa ya, masih bagus. Kalau misalkan dijebol kan harusnya udah rusak kan? Keroak harusnya. Nah kayak gitu. Cuman karena pada saat itu aku nggak punya backingan sama sekali, nggak punya backingan yang lebih tinggi, jadi ya udah pasrah aku. Itu sih. Dimintai 2.000 di Bekasi. 2000 lah, gimana lagi mas, aku juga bingung. Wah, akhirnya lokasi itu aku blacklist, aku nggak mau ke situ lagi. Itu sih. Mas Ju pernah nggak sih kayak gitu? Hah? Pernah nggak Digerebek. digerebek kena polisi gitu, kena oknum lah? Lah kena polisi itu Arab tuh. Oh yang Arab itu ya? Mana Oh tuh? iya ding. Kena polisi, cuman aku nggak keluar duit ya buat dia. Nah, Aku keluar duit buat pengacaraku. udah beda level ini ya, beda level. Oke Mas Jo, mungkin ini segmen terakhir, kesan dan pesan buat teman-teman konten kreator. Apa ya? Mungkin yang lagi merintis mungkin ya. Yang merintis. Lupakan YouTube. Ada masukan atau apa? Apa masukannya? Lupakan YouTube men. Ke TikTok aja duitnya Anjir. lebih banyak. Loh, kalau misalkan punya penonton, punya spender, oke lah. Tapi kalau sepi kayak aku mas, nggak punya. Kamu jangan underestimate. Iya Lah, kamu sih. konsisten yang YouTube. Mati. Kamu konsisten di YouTube nih, nggak dihargai sama YouTube. Iya, sekarang pajaknya tinggi juga. Berapa sekarang? 25%. Anjir, lumayan gede ya. Wis duitmu rak sepiro, kamu kena 25% pura sedih gue. Oke, terakhir pesan-pesan mas. Ya itu tuh. Oh itu teh. Lupakan YouTube. Lupakan TikTok YouTube aja. Pecir. Wah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mas Jo, terima kasih atas bercakap-cakapnya. Yo. Pokoknya tambah sukses, tambah sangar. Amin. Pokoknya aku sebagai konten kreator pemula tetap selalu belajar sama Mas Jo. Pemula opo udah dari lama loh ya. Yo maksudnya ben sangare podo lah. Yo. Untuk apa ya? Maksudnya kekuranganku apa? Aku pengen berbagi sama Mas Jo. Maksudnya Ini sarannya konten lah. kreator rendah hati nih guys. Loh, Rendah hati dia. sebagai manusia kan harus rendah hati tuh Mas. Ada yang subscribernya nggak sampai 1.000 tapi sok taunya minta Waduh, ampun. siapa itu Mas? Ya ada lah. Ada. Banyak lah. Subscriber sedikit tapi sok taunya ngomong soal analitik. Anjing. Bullshit anjing.